Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 161. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen memutuskan untuk mengeluarkan cakram ilahi, niat pertempuran yang dia dapatkan dari Kaisar Formasi Pertempuran. Dan cakram ini berisi 1000 prajurit batu yang memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun kartu trap ini hanya bisa digunakan satu kali, Muzhen memilih untuk menggunakannya saat ini. Dia tidak akan pernah rela untuk mati sia-sia dan melepaskan harta karun yang lebih kuat untuk wilayah yang salah. Di sisi lain, Kaisar Selatan, Pavilion Ilahi, telah mulai membuka segel tangannya untuk membentuk seni ilahi. Phoenix api, bulu api, membakar langit. Dirinya jelas tidak akan mengambil tindakan sederhana untuk melawan Muzhen kali ini. Jari-jari telunjuknya dengan cepat mulai bergerak dan menunjuk pada seorang Muzhen. Bahkan tatapan matanya terlihat begitu mengerikan. Jari itu secara perlahan mulai membentuk sehelai bulu api dengan nyala api berwarna merah. Dan api ini secara perlahan mulai mengembun hingga membentuk seekor burung phoenix yang mengobarkan api dengan sayap yang langsung menyelimuti tubuh dari Muzhen. Menyadari adanya serangan yang sangat menakutkan membuat Muzhen mulai terkejut. Dia tidak menyangka apabila serangan pertama akan terlihat begitu sulit untuk dikalahkan. Dan dia mulai mengumpat di dalam hatinya karena tindakan orang tua yang tidak punya malu ini seperti Kaisar Selatan. Melihat jika serangan semakin mendekat, Muzhen memutuskan untuk segera menyalurkan energi spiritual ke dalam cakram yang ada. Tepat ketika energi spiritual itu masuk, cahaya juga mulai melonjak dengan cepat hingga bertabrakan dengan sinar-sinar bulu api. Gelombang kejut yang dihasilkan dari tabrakan itu tidak bisa dihindarkan oleh Muzhen dan juga Kaisar Selatan, Pavilion Ilahi. Kedua orang tersebut terpaksa harus mundur ketika tak mampu menahan serangan itu. Dari kejauhan banyak orang tercengang karena keadaan Muzhen yang masih terlihat baik-baik saja. Bahkan saat ini mereka mulai bisa melihat adanya 1000 pasukan dengan cahaya abu-abu yang bermekaran di belakang tubuh Muzhen. Semangat juang yang dikeluarkan oleh pasukan abu-abu ini juga terlihat lebih mengerikan daripada pasukan biasa. Kaisar Selatan yang melihat adanya hal tersebut langsung teringat jika cakram yang Muzhen pegang adalah cakram ilahi, niat perang. Muzhen yang menyadari jika orang tua itu sudah mengetahui asal-usul dari cakram miliknya langsung berkata, "Karena Kaisar Selatan Pavilion Ilahi sudah tahu tentang benda ini, maka izinkan aku untuk menguji kekuatannya." Setelah berkata seperti itu, Muzhen langsung menjentikkan jarinya hingga membuat 1000 pasukan abu-abu yang ada mulai membuka matanya. Hal ini berhasil membuat semangat juang membumbung tinggi ke arah langit hingga tekanan bisa dirasakan oleh banyak orang kuat yang hadir di tempat ini. Kaisar Selatan Pavilion Ilahi yang menyadari hal itu mulai menatap khawatir dengan minimnya kekuatannya. Dia tidak yakin bisa mengalahkan pasukan batu yang telah dimunculkan oleh Muzhen. Dia pun mulai memikirkan cara supaya bisa menang. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Kaisar Selatan memutuskan untuk menyerang Muzhen. Jika pemuda itu tewas, maka dia yakin para prajurit batu yang ada juga akan musnah. Dengan satu tarikan nafas, Kaisar Selatan Pavilion Ilahi sudah berhasil menghilang dari hadapan Muzhen. Dan Muzhen yang menyadari hal seperti ini pun memutuskan untuk mundur menuju pasukan batu di belakangnya. Dia juga menuangkan energi spiritual ke dalam cakram yang ada di tangannya. Hal itu mulai membuat pasukan batu mengeluarkan semangat juang yang lebih kuat hingga mengembun dan berubah menjadi sebuah tombak yang memiliki simbol-simbol pertempuran berjumlah puluhan ribu. Dari kejauhan, sosok Kaisar Selatan mulai terlihat, namun wajah dari orang tua itu sangat muram dengan tindakan Muzhen kali ini. Tak butuh waktu yang lama, tombak yang telah Muzhen bentuk sudah siap untuk langsung memberikan serangan kepada Kaisar Selatan Pavilion Ilahi. Menghadapi serangan tombak tersebut,
Kaisar Selatan memutuskan untuk mundur sambil mengubah segel di tangannya demi bisa membentuk telapak Phoenix api. Tak lama, kedua serangan itu pun mulai bertabrakan yang akhirnya dar. Dengan bantuan pasukan batu milik Muzhen, secara perlahan mulai bisa memukul mundur sang Kaisar Selatan. Menyadari kekalahannya, dia tidak bisa bertindak dengan gegabah lagi karena Muzhen telah berhasil mempermalukannya di depan banyak orang. Dan saat ini ada begitu banyak orang yang menatap kagum ke arah Muzhen karena berhasil mengalahkan orang yang sudah memasuki tingkat ke-8. Muzhen menyadari jika keadaan cukup kondusif dan mulai memutuskan untuk mencari bola cahaya yang lainnya. Tak lama kemudian, dirinya mulai menyadari apabila bola cahaya yang sebelumnya dia dapatkan kini terlihat cukup redup. Semakin lama, benda yang berada di dalam bola cahaya ini semakin terlihat jelas, dan Muzhen bisa melihat adanya guci berwarna hitam dengan simbol-simbol kuno yang terlihat nampak tidak cukup kuat. Muzhen yang menyadari hal seperti ini pun mulai membalik guci hitam itu, dan dia mulai berpikir jika guci ini pasti bukan berisi cairan roh tertinggi. Beberapa orang kuat yang menyadari hal itu mulai mencibir nasib dari Muzhen yang begitu buruk. Bahkan dengan perjuangan dan pertarungan yang baru saja pemuda itu lalui, dia masih tidak bisa mendapatkan cairan roh tertinggi. Di sisi lain, para pasukan dari alam Daluo mulai menghela napas, sedikit kecewa karena benda yang mereka harapkan masih belum berhasil didapatkan. Muzhen yang tahu, tatapan-tatapan mata seperti itu mulai mengamati dengan seksama, dan dirinya yakin apabila harta karun yang ditinggalkan oleh pemimpin keempat Istana Surgawi kuno bukan benda yang sia-sia. Setelah melihat tidak adanya perubahan yang terjadi, Muzhen memutuskan untuk mengalirkan energi spiritualnya ke dalam guci berwarna hitam yang ada di tangannya ini. Hal itu pada akhirnya membuat simbol-simbol kuno yang terukir pada guci hitam terlihat lebih terang dari sebelumnya. Tak lama kemudian guci hitam itu mulai terangkat, lalu mengarah condong pada danau yang ada di depan sana. Getaran yang cukup kuat mulai bisa dirasakan dari guci hitam tersebut. Tak terduga guci ini mulai menghisap air danau yang ada di depan sana, dan melihat adegan seperti itu banyak orang hanya bisa membuka mulutnya lebar karena terkejut dengan tindakan yang ada di depan matanya. Mereka tidak menyangka jika kekuatan spiritual master atau pemimpin keempat Istana Surgawi kuno akan begitu mudah untuk diserap. Setelah beberapa waktu cairan itu terserap, cahaya keemasan yang terlihat mengembun mulai bersinar dengan terang di tengah guci berwarna hitam. Bahkan kekuatan yang ada mulai begitu mengerikan. Melihat hal seperti ini, para orang kuat mulai yakin apabila cairan roh tertinggi sudah mulai terbentuk. Menyaksikan keadaan seperti itu, banyak orang mulai paham apabila guci berwarna hitam yang dimiliki Muzhen mempunyai kegunaan untuk memadatkan cairan roh tertinggi. Banyak orang benar-benar tidak menyangka jika nasib Muzhen akan sangat bagus. Meskipun pemuda itu tidak mendapatkan cairan roh tertinggi secara langsung, namun dia mendapatkan sebuah artefak yang bisa memadatkan cairan roh tertinggi itu. Tak lama kemudian sebuah teriakan dari pasukan sekte iblis mulai terdengar. Botol giok ini bisa digunakan untuk memadatkan cairan spiritual juga. Dan benar saja, ketika diarahkan ke bawah, botol itu mulai menyerap air danau. Namun kekuatan yang ada tidak secepat guci milik Muzhen, dan botol giok itu adalah salah satu dari 5 bola cahaya yang bersamaan dengan milik Muzhen sebelumnya. Dengan usaha yang begitu keras, akhirnya sosok dari sekte iblis mulai bisa mengaktifkannya. Melihat keadaan ini, banyak sosok kuat dari sekte iblis mulai berkumpul demi bisa melindungi wanita yang telah memegang botol giok dari sekte iblis tersebut. Menyaksikan hal seperti itu, banyak sosok kuat langsung memeriksa bola cahaya yang sebelumnya mereka dapatkan, dan tidak disangka ada begitu banyak harta karun
yang bisa membantu mereka untuk memadatkan air danau hingga berubah menjadi cairan roh tertinggi. Namun sayang sekali, kecepatan yang dimiliki masih tidak sebaik guci hitam milik Muchen, karena takut Muchen akan menyerap air danau sampai tidak tersisa. Bahkan tokoh-tokoh kuat mulai memperebutkan 3 bola cahaya yang tersisa di tempat ini. Mereka yakin dari ketiga bola cahaya itu pasti akan ada harta karun yang jauh lebih kuat jika dibandingkan guci hitam milik Muchen. Melihat hal seperti itu, para pasukan dari alam Daluo membiarkan wilayah kuat lainnya untuk saling bertarung satu sama lain, dan mereka merasa apabila guci hitam yang Muchen dapatkan sudah lebih dari cukup untuk bisa menyerap air danau yang tersisa. Setelah pertarungan yang cukup sengit, ketiga bola cahaya itu mulai jatuh ke tangan ahli dari Pavilion Ilahi, Istana Netherworld, dan juga Gunung Suci. Di bawah tatapan mata iri dari wilayah yang lainnya, 3 pasukan ini mulai mengaktifkan sebuah pot giok yang baru saja mereka dapatkan, dan mereka jelas tidak ingin kehabisan air danau karena telah diserap oleh Muchen dari alam Daluo. Keadaan di sekitar danau secara perlahan mulai menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyak orang yang fokus untuk melakukan penyerapan pada air danau yang ada. Di luar danau, para penguasa wilayah masing-masing mulai merasakan adanya sebuah tekanan dari boneka pemimpin keempat Istana Surgawi kuno. Dengan kekuatan penghancur yang begitu kental, sosok itu sudah berdiri di hadapan dari Mandala. Hal ini jelas membuat Mandala mulai memasang sikap waspada, dan gadis itu bahkan sudah memasang serangan telapak tangan untuk menghancurkan serangan dari pelangi kristal yang dilancarkan oleh boneka pemimpin Istana keempat. Setelah gelombang serangan yang cukup kuat, pelangi dari pemimpin Istana keempat bisa dihancurkan, namun sosok Mandala juga terpental ke belakang. Tak lama kemudian mata dari boneka pemimpin keempat Istana Surgawi mulai terlihat berbeda. Ada amarah yang jauh lebih kental daripada sebelumnya, dan para penguasa yang lainnya menyadari perubahan seperti ini. Mereka mulai yakin jika para pasukannya sudah menemukan tempat cairan roh tertinggi berada. Ekspresi senang langsung terukir di wajah para penguasa itu. Namun mereka mulai bertanya-tanya pihak mana yang berhasil mendapatkannya. Setelah beberapa saat mereka mulai melihat apabila boneka pemimpin keempat mulai maju menuju Pulau Batu untuk melindungi cairan roh tertinggi. Melihat adegan seperti ini, Mandala langsung berteriak, "Semuanya, hentikan dia atau dia akan menjadi bahaya untuk yang lainnya." Setelah berkata seperti itu, Mandala langsung melayangkan sebuah serangan yang membuat boneka pemimpin keempat itu bergerak mundur. Di sisi lain, para penguasa yang lainnya juga mulai melancarkan begitu banyak serangan untuk mencegah boneka itu masuk ke dalam Pulau Batu. Tak lama kemudian pemimpin atau penguasa dari Pavilion Ilahi mulai berteriak marah, "Boneka jelek yang sudah mati saja, berani-beraninya kau menghentikan kami?" Mendengarkan teriakan seperti itu, pandangannya langsung tertuju pada satu titik. Mereka tidak bisa menyangka apabila penguasa Pavilion Ilahi akan mengambil tindakan seorang diri. Melihat hal seperti ini, tidak ada yang berniat untuk membantu. Mereka hanya bisa memperhatikan apabila pria itu sudah mulai melayangkan serangan telapak tangan kepada boneka pemimpin keempat. Serangan ini pada akhirnya mampu memaksa boneka tersebut hingga mengalami retakan di bagian lengannya. Namun karena gaya benturan yang sangat keras, bahkan hal seperti itu sampai membuat sudut mulut dari penguasa Pavilion Ilahi juga mengeluarkan cairan merah. Melihat keadaan seperti ini, para penguasa yang lainnya pun memutuskan untuk mengabaikannya. Hal itu jelas menjadi berita yang cukup bagus bagi mereka karena kehilangan satu musuh. Keenam penguasa yang tersisa pada akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja sama demi bisa menghalangi boneka itu.
Setelah setengah hari berlalu, sosok penguasa pavilion ilahi masih tidak terlihat datang membantu. Mereka berpikir apabila sosok itu pasti tengah bersembunyi untuk memulihkan kondisinya yang sudah terluka. Dan saat ini keenam orang yang ada mulai melihat adanya fluktuasi energi dari atas pulau batu. Mereka yakin jika hal itu pasti berkaitan dengan cairan roh tertinggi yang sudah menemukan pemiliknya. Kita berpindah ke dalam danau. Kali ini semua orang dari berbagai wilayah masih terus mencoba untuk menyerap air danau yang tersisa. Beberapa orang yang beruntung bahkan mulai mampu menemukan kristal yang memadat dari energi spiritual master istana keempat. Muchen kali ini masih memegang kendali penuh atas esensi yang paling sempurna. Hal itu jelas menjadikan tatapan mata semua orang menjadi iri sekaligus benci. Mereka jelas tahu seberapa pentingnya cairan ini untuk terobosan para penguasa wilayah masing-masing. Setelah setengah hari berlalu, mereka mulai menyadari apabila air yang berada di dalam danau mulai mengering. Tak lama sebuah teriakan mulai terdengar dari pasukan pavilion ilahi. Cairan roh telah berhasil dipadatkan. Bahkan tempat pot giok juga sudah terlihat penuh. Mendengarkan teriakan seperti ini, orang-orang yang lainnya juga mulai melihat pada botol-botol giok yang mereka miliki. Juga terjadi hal yang sama. Teriakan penuh kegembiraan mulai terdengar dari berbagai penjuru. Tak lama mereka mulai mengalihkan pandangan ke arah Muchen, dan mereka bisa melihat apabila pemuda itu masih belum bisa menyelesaikan tugasnya untuk memadatkan cairan roh spiritual. Semua orang menjadi musuh alam Daluo mulai berharap jika Muchen gagal. Sementara para pasukan dari alam Daluo mulai memandang cemas. Mereka khawatir dengan hasil akhir yang akan menjadi penentu. Muchen yang menyadari tatapan mata semuanya masih tetap memilih untuk mengabaikan hal itu, dan dia masih terus memperhatikan semua air yang masuk ke dalam guci hitamnya. Bahkan dia bisa melihat tetesan terakhir yang masuk, dan setelah semua air berhasil dikumpulkan di dalam guci hitam, semua orang masih tidak melihat adanya pergerakan yang ada dari guci hitam di tangan Muchen. Hal itu langsung mengundang gelak tawa dari beberapa wilayah yang lainnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan di bawah gelak tawa dari banyak orang. Guci hitam tiba-tiba meledak hingga mengeluarkan cahaya keemasan. Kilatan petir berwarna emas juga mulai mengenai cahaya yang ada, hingga cahaya itu mulai berkumpul menjadi satu. Setiap orang yang melihat cairan spiritual yang telah memadat milik Muchen mulai terlihat ingin mencabik-cabik pemuda itu. Mereka bisa menyaksikan dengan jelas keistimewaan cairan yang berhasil Muchen padatkan saat ini. Melihat hal seperti itu, para pasukan dari alam Daluo mulai bergegas untuk melewati para prajurit batu yang kemudian berkumpul dengan mereka untuk melindungi Muchen. Bersama dengan itu, para prajurit batu sudah tidak bisa menahan serangan yang ada hingga mulai hancur berkeping-keping. Melihat adegan seperti ini, Kaisar tidur memutuskan untuk segera mengajak Muchen dan juga pasukan alam Daluo lainnya untuk segera menemui Mandala. Dari luar, para penguasa mulai menerima sinyal untuk menghancurkan penghalang dari Pulau Batu. Dengan kekuatan gabungan, sebuah retakan mulai terlihat di luar Pulau Batu itu. Menyadari adegan seperti ini, boneka dari pemimpin keempat mulai terlihat marah dan ingin menyerang 6 penguasa yang ada. Menyaksikan adegan seperti ini, mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatan dan membuat tubuh dari boneka itu langsung terhuyung mundur. Bersama dengan itu, para pasukan dari berbagai wilayah sudah mulai bermunculan. Mereka langsung terbang menuju penguasa masing-masing untuk meminta perlindungan dan segera mundur. Di sisi lain, boneka pemimpin keempat mulai memperhatikan sosok-sosok yang pergi. Raut wajah kemarahan mulai terlihat dari sorot matanya. Namun tatapan mata itu mulai tertuju pada pasukan pavilion ilahi yang tidak memiliki pemimpin pasukan mereka. Menyadari tatapan seperti itu, para pemimpin pavilion ilahi mulai bergetar ketakutan. Tak lama
serangan mulai dilayangkan oleh boneka pemimpin istana keempat. Melihat serangan seperti ini, para master seperti Kaisar Selatan, Kaisar Utara, dan juga yang lainnya mulai memanggil seluruh energi spiritual yang ada di dalam tubuh mereka demi bisa mempertahankan diri. Namun serangan dari boneka masih cukup kuat dan membuat mereka tidak mampu menahan satu serangan telapak tangan dari boneka pemimpin keempat. Dari kejauhan Alam Daluo yang melihat hal seperti ini mulai tidak menyangka jika kekuatan yang dimiliki oleh boneka itu sangat menakutkan. Bahkan hanya dengan satu kali serangan saja bisa memaksa barisan pavilion ilahi menuju ke ambang kematian. Tepat saat telapak tangan akan mengenai mereka, sebuah perisai pelindung muncul dari bawah tanah untuk melindungi pasukan pavilion ilahi. Getaran yang begitu hebat mulai bisa dirasakan oleh telapak tangan dari boneka pemimpin keempat yang menghantam perisai tersebut, karena ternyata perisai itu dibentuk oleh penguasa pavilion ilahi. Melihat kehadiran sang penguasa, para pasukan dari pavilion ilahi mulai membungkuk dengan hormat sekaligus untuk mengucapkan terima kasih. Menyaksikan keadaan seperti ini, para pasukan dari Alam Daluo mulai mendesah kesal karena pasukan dari pavilion ilahi tidak jadi tewas. Mandala yang melihat adegan ini memutuskan untuk tidak peduli dan segera menanyakan soal cairan roh tertinggi. Muchen yang mendengarkan pertanyaan seperti itu hanya tersenyum singkat sebelum akhirnya dia mengambil guci hitam dari balik bajunya, dan guci hitam itu mulai mengeluarkan cahaya emas yang membuat semua orang bisa melihat adanya embrio primordial dengan simbol-simbol kuno. Mereka jelas tidak menyangka apabila cairan roh tertinggi akan memiliki bentuk seperti ini. Mandala yang melihat hal ini mulai ternganga, tidak percaya jika pasukannya berhasil mendapatkan cairan roh bermutu sempurna. Kaisar Tidur yang melihat raut wajah heran mulai berkata jika semua ini terjadi berkat Muchen. Mandala yang mendengarkan hal seperti itu hanya tersenyum singkat kepada Muchen. Melihat arti senyuman, Muchen sudah begitu paham dengan Mandala. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menyerahkan embrio berwarna emas itu kepada sosok gadis di depannya yang tidak lain adalah Mandala. Hal ini jelas mengundang tatapan mata iri dari banyaknya sosok-sosok kuat dari wilayah yang lainnya. Bahkan saat ini penguasa pavilion ilahi mulai melihat Mandala dengan perasaan yang jijik. Meskipun bocah tengil bernama Muchen bisa memberinya cairan yang lebih kuat, namun dirinya tetap yakin jika Mandala tidak akan pernah bisa melewati terobosan itu. Dengan bangga, penguasa pavilion ilahi tiba-tiba berkata, dengan pil ini aku akan menjadi penguasa sejati alam utara mulai hari ini. Tak ingin membuang-buang waktu, sosok itu langsung melambaikan tangannya untuk membentuk pertahanan tirai cahaya. Dia juga memutuskan untuk segera menelan cairan roh tertinggi yang sudah berhasil didapatkan dan juga dipadatkan demi bisa melakukan terobosan. Mandala yang menyaksikan aksi dari penguasa pavilion ilahi langsung memerintahkan pada pasukannya sendiri untuk melindungi seorang Mandala. Dia jelas ingin mencoba untuk melakukan terobosan menjadi seorang penguasa bumi tertinggi. Pada saat ini juga tak ingin membuang-buang waktu, Mandala langsung menelan embrio berwarna emas itu hingga membuat tubuhnya mulai mengeluarkan sinar cahaya keemasan yang terang. Muchen yang menyaksikan jika para penguasa wilayah lainnya juga sudah melakukan hal yang sama. Dia mulai penasaran dengan hasil akhir yang akan didapatkan. Dia pun mulai menerka-nerka siapa yang akan bisa melakukan terobosan terlebih dahulu menjadi seorang di level penguasa bumi tertinggi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan berhasil dalam hal ini? Mungkinkah Mandala atau penguasa pavilion ilahi, atau mungkin para penguasa wilayah yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Cobral Shop.